Kesan yang paling melekat itu orangnya baik ya, terus bersahaja. Ketika Pak Agus Sabur menceritakan terkait pengalaman kerjanya, sehingga membuat saya sebagai generasi muda Bea Cukai bekerja lebih baik lagi ke depannya. Momen sama Pak Agus Sabur tuh saya pernah diajak makan roti canai di depan imigrasi, Mas. Itu momen pertama saya dengan Pak Sabur. Berani, tegas, dan bertanggung jawab. Tegas, berani, emosional. Semoga Bapak menikmati masa pensiunnya, tetap sehat, walaupun sudah pensiun tetap berkarya mungkin untuk masyarakat. Pensiun memang membuat Bapak kehilangan rutinitas bekerja, Pak. Tapi bukan berarti Bapak akan kehilangan kesempatan untuk mengabdi dan berkarya. Terus semoga masa pensiun Bapak ini penuh dengan keberkahan, jangan berhenti untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk semua orang hingga akhir hayat, Pak. Terakhir, selamat menjalankan purna tugas, Pak. Jangan lupakan kami, Pak. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak. Momen yang paling dikenang ya momen tidur bareng di kantor. Ini satu persatu teman tidur di kantor ini udah pada pergi. Pertama Pak Agus, kemudian Pak Burhan, sekarang Bang Sapa. Jadi nggak ada teman lagi tidur di kantor ini. Kesan yang paling melekat itu ya karena saya di bawah beliau selaku anggota beliau di subseksi penyidikan. Kesan pertama saya sama Pak Sapar, saya pikir orangnya pemarah gitu, Bang. Saya pikir orangnya itu galak gitu. Selama saya di P2 jadi anggota beliau, ternyata beliau orangnya humoris, banyak bercanda, membuat anggota nyaman, nggak terlalu ada gap antara atasan dan bawahan tanpa mengindahkan rasa menghormati terhadap atasan gitu. Humoris, fleksibel, tegas. Bapak Ebel, care, sama humble. Sosok layak P2. Rajin ibadah, rajin olahraga, hobi kuliner. Selamat Pak atas promosinya ke Tembilahan, semoga makin sukses di sana. Semoga tidak lupai dengan kami yang P2 di sini. Semoga di tempat yang barunya Pak Sapar tetap dikelilingi oleh pegawai-pegawai yang hebat. Tetap jaga diri, jaga keluarga, pasti. Harapannya diberi kelancaran dalam segala urusan, diberi kesuksesan terhadap kerjaan, diberi kebahagiaan dunia akhirat bersama keluarga tercinta, dan diberi rasa nyaman dalam hal bekerja dimanapun berada. Sukses buat Pak Sapar di tempat yang baru Tembilahan. Aligator. Salam aligator. Aligator, darat, laut, sungai, rawa-rawa. Momen paling berkesan itu saat Pak Wahyudi itu marah-marah dan sering cerewet sama aku. Jadi aku merasa kayak Pak Wahyudi itu adalah orang tua kedua, sering beliin makan waktu sore hari dan waktu makan siang. Beliau itu orangnya renyah, segala sesuatu itu banyak selalu dikomentari sama beliau itu. Ruangan seksi PKJ itu terasa sepi, kayak mati gitu. Tapi begitu ada beliau, suasana langsung hidup. Pak Wahyudi ini adalah salah satu teman saya, datang bareng, background sebelum Dumai juga sama-sama PFPD. Di mata saya Pak Wahyudi itu teman yang menyenangkan ya, di luar kantor, pegawai yang loyal dan patuh. Dia orangnya baik, meskipun dia orangnya agak cerewet, tapi orangnya disiplin dan pendiriannya teguh. Dia sering ngasih motivasi sama teman-teman, kadang
ayo kita kerja sama-sama, itu sering. Terus yang kedua, Pak Yudi itu orangnya lucu. Kalau makan dia no ambil piring no ambil piring no, itu. Dan orangnya dia pembersih, dia harus dilap dulu. Dia orangnya tegas, bijaksana, dan baik. Baik, keren, penyayang. Pak Wahyudi itu perfeksionis. Bisa dilihat dari tampilannya, rambutnya selalu klimis, nggak pernah acak-acakan, konsisten. Kata-kata ini sering muncul pada saat kita main batu. Kemudian yang ketiga, Daikin, udah macam brand ambasadornya Daikin. Bukan hanya AC, bahkan kalau hand sanitizer ada yang merek Daikin, pasti beliau minta hand sanitizer yang mereknya Daikin. Selamat Pak Wahyudi pindah di tempat tugas baru, dekat dengan keluarga, dekat dengan anak-anak. Pak Wahyudi terus semangat, apapun rencana Tuhan yang berlaku untuk Pak Wahyudi. Semangat ya Pak Wahyudi. Kepada Pak Yudi semoga cepat sehat, serta panjang umur. Penempatan di home base dekat dengan keluarga semakin membuat Pak Wahyudi bahagia, dan harapan saya pribadi semoga Pak Wahyudi sukses dan selalu sehat di sana. Tetap semangat, tetap sehat, dan semoga sukses di tempat selanjutnya. Dadah. Dia orang berwibawa dan tegas, pandai bergaul. Dia kalau lari itu lucu orangnya udah lari udah jarak 2 kilo 3 kilo, dia masih di belakang. Mungkin ya karena sepatunya baru. Kalau sepatunya dia tidak, mungkin tidak bisa lari. Dia mungkin sepatunya baru. Orangnya kan kalau lari tuh nggak tegak, perutnya begini. Kalau momen sama Pak Syahril itu banyak, tapi yang paling utama makan siang, makan malam bareng terus. Kalau Pak Syahril itu makannya biasanya sedikit, biasanya saya yang ngabisin, dikasih Pak Syahril ulang tahun gitu, dikasih kado, masih hadiah dari Pak Syahril itu ada kemeja sampai sekarang masih muat lah, alhamdulillah. Pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Pak Syahril atas kepindahannya ke kantor baru. Semoga sukses tempat baru, dan semoga tetap jogging terus, tetap lari. Apa yang sudah diajarkan Trisno teruskan. Yang paling berkesan itu dia pas sakit. Dia tuh pas sakit, tolong berikan air pop, kakiku nggak bisa berjalan. Dia kecanduan, dia macam orang kecanduan gitu. Jadi dia kalau nggak makan ayam pop, dia pasti sampai dibawa ke anak-anak dan mimpi-mimpi gitu. Sampai begitu padahal udah sembuh ini kakinya, bisa tetap lagi. Belikan ayam pop, kalau nggak ada kece. Itu pernah momen yang terbaik yang aku simpen dalam memori aku itu. Taat peraturan. Yang kedua dia tuh teliti. Yang ketiga nafsu makan Padatu Minang Indah. Itu dia. Keren, kece, oke. Disiplin, baik, wibawa, tapi agak kurang rapi. Semoga sukses Pak Syahril. Terima kasih. Semoga semakin di depan. Perwakilan dari JS, semoga Pak Syahril-nya sehat, murah rezeki, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarganya juga sehat. Yang kami harapkan cuma begitu. Siapa tahu nanti bisa ketemu aku lagi. Bapak di bumi, ayo kita makan, ayo kita lari-lari. Kesan pertama kali jumpa sama Bang Hendri itu waktu pertama kali penempatan Indomay. Di situ saya melihat Bang Hendri orangnya pintar, agresif, dan juga cekatan. Itu kesan pertama saya sama Bang Hendri. Momen yang paling berkesan dengan Bang Hendri itu pada saat kita bareng-bareng nyelesain berkas penyidikan. Waktu pertama kali sih, waktu
waktu itu juga belum masuk P2, itu masih OJT awal-awal banget, diminta tolong Bang Hendri ngeresume BAW. Nah, itu benar-benar paling berkesan karena baca teks BAW itu panjang beberapa puluh halaman, itu juga masih beberapa halaman aja yang masih kurus, jadi itu masih paling berkesan. Pengalaman pertama aku mengalami di dunia seperti itu yang paling berkesan untuk Bang Hendri. Kalau masuk kantor selalu tepat waktu. Bang Hendri itu pintar, cekatan, dan juga agresif. Senior pintar banget. Mantul. Doa dan harapan di Pekanbaru. Semoga Bang Hendri tetap pada prinsip dan idealisme yang dia pegang selama ini. Sukses buat kerjaan dan juga karirnya. Harapannya diberi kelancaran setiap pekerjaan, tidak ada hambatan atau tidak ada hal yang merugikan Bang Hendri dan juga keluarga. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat bersama keluarga yang tercinta. Pesannya, Bang Hendri di tempat barunya menjadi sosok pegawai yang teladan, menjadi sosok pegawai yang diandalkan, dan menjadi sosok pegawai yang lebih hebat lagi di tempat barunya. Dan harapannya untuk sekarang semoga Bang Hendri diberikan kesehatan, kesembuhan dari diangkat semua dari penyakitnya, dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan panjang umur, keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Semangat, sukses cuan. Jadi momen yang paling berkesan buat saya tentang Fadlin itu waktu dulu sekitar tahun 2016 saya pernah DL ke Padang bareng Fadlin. Nah, waktu saat itu saya masih berstatus sebagai pegawai bagian siap api, sementara Fadlin masih di SIA. Jadi saya ingat betul pada suatu senja saya mengajak Fadlin untuk nongkrong bersama saat itu Handika dan Randy dari Teluk Bayur. Sebelum pergi, Fadlin menyarankan kepada kita untuk menunaikan sholat terlebih dahulu, jadi supaya mainnya lebih enak, lebih plong gitu, gak ada yang ngerasa ganjel, jadi lebih puas. Momen yang paling berkesan buat Fadlin itu, jadi abang ini tuh pribadi yang soleh gitu, jadi abangnya ketika ngajakin siapa aja buat ibadah ke musyola tuh itu sangat berkesan banget. Selamat untuk Fadlin. Selama 7 tahun mengenal Fadlin, orang yang baik, kreatif, dan soleh. Jangan lupa olahraga ya di tempat yang baru. Saya juga 7 tahun kenal Fadlin. Fadlin yang saya kenal orangnya ulet, gigih, dan teguh. Saya pernah tidur bareng sama Fadlin. Sebelum tidur bareng, kami makan pecel ayam dulu. Itulah momen yang melekat saya bersama Fadlin. Tiga kata buat Bang Fadlin, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, Fadlin tuh orangnya rajin. Jadi saya ingat betul dari dulu sampai sekarang Fadlin tuh KI yang handal. Jadi sejak masih di SIA sampai sekarang Fadlin masih sering otak-atik itu. Yang kedua tuh Fadlin orangnya soleh. Jadi saya ingat betul dulu Fadlin tuh sering puasa Senin Kamis. Dan setahu saya dia mengutamakan ibadah terlebih dahulu, kayak contoh di momen yang berkesan tadi. Yang ketiga, sayang keluarga. Saya ingat waktu itu saya pernah ke Pekanbaru saat main ke mall, secara tidak sengaja bertemu dengan Fadlin beserta istri dan anaknya sedang bermain juga di mall. Itu menunjukkan betapa Fadlin sangat mengutamakan keluarga. Pesan dan harapan buat Bang Fadlin, semoga apa yang udah baik-baik sama Abang tetap terjaga sampai depan pun. Terus harapannya semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Yang terakhir, pesan dan harapan saya buat Fadlin yaitu selamat atas mutasinya, Lin. Alhamdulillah, semoga sukses di tempat yang baru dan semoga bisa menghabiskan waktu lebih bersama keluarga. Sukses selalu, Fadlin.
kesannya selamat Pak, udah pindah ke deket sama keluarga kan. Semoga sukses terus. Harapannya ya bisa lebih semangat lagi kerja karena udah deket keluarga. Dan sekali lagi, selamat untuk Fadlin. Semoga di kantor yang baru dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi. dan sukses selalu. Fadlin Nur Asoli, Berani, pintar, bugar. Kepada Pak Sabur, saya ucapkan selamat memasuki purna tugas. Semoga semua karya dan karsa yang telah ditorehkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi ibadah dan amal kebaikan yang mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Pak Sabur dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Untuk Pak Sahril dan Pak Wahyudi serta Pak Sapar dan teman-teman pelaksana yang pindah tugas, percayalah bahwa mutasi itu adalah suatu keniscayaan. Mutasi adalah tour of duty. Semoga amanah, sehat selalu, dan semakin sukses di tempat yang baru. Salam benar, pintar, bugar. Saya mengucapkan selamat memasuki purna tugas kepada Bapak Abdul Sabur. Semoga apa yang sudah Bapak berikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi pahala dan amal ibadah. Semoga Bapak sehat selalu, bahagia bersama keluarga, dan terima kasih atas amanah yang selama ini sudah dikerjakan. Kami juga mengucapkan selamat kepada Pak Wahyudi dan Pak Sahril yang mutasi, dan Pak Sapar yang promosi, juga kepada rekan-rekan pelaksana Mas Hendri dan Mas Fadlin yang mutasi. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Semoga makin amanah dan sukses. Hanya pantun yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan rekan-rekan semua. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar membuat gerah. Terima kasih atas persahabatan yang sudah diukir menjadi kenangan yang amat indah. Pergi jauh ke Dumai Selatan, pulang-pulang bawa nanas di tangan. Tetaplah maju dan semangat bagi rekan-rekan. Perpisahan hari ini bukanlah suatu halangan. Nonton timnas selalu seri, akhirnya cuma bisa rebahan. Atas bantuan yang sudah diberi, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sukses.